أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. أولا منذ 3 سنوات أنا نزلت نفسي للدعوة في هذا البلد الطيب، لأنه كما ذكر الأستاذ جلال الله قبل قليل جاءت الإشارة لجدي سيدنا عبد القادر الجيلاني يجب أن تكون في هذا البلد، فهذه أمانة أحملها في رقبتي إلى هذا البلد الطيب. وهناك أمر مهم جدا يجب أن تعلموا القاسي والثاني. الآن البلد المسلم الأول في العالم في الدول العربية وفي الدول الجمهورية هي أندونيسيا. الحمد لله، هذا بفضل رسول الله، بفضل الله عليهم، وبفضل محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفضل محبتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كلمة واحدة، كلمة للحضور ونصيحة للعموم، وأرجو من يصوت أن ينقل هذا الكلام غدا أو بعد غدا في التلفزيون. إن شاء الله عملكم مخلصا لوجه الله تعالى، وخصوصا كفالتكم للأيديان، ويكون في ميزان حسناتكم، آمين يا رب العالمين. ووصيتي إلى كل أندونيسي وأندونيسية، من يريد أن يحافظ على أندونيسيا، من يريد أن يحافظ على أمان أندونيسيا، من يريد أن يحافظ على الإسلام في أندونيسيا، واجب عليه أن يطيع ولي الأمر. واجب شرعي علينا أن نطيع الأمر ولي أمرنا، سواء الرئيس أو رئيس الحكومة أو رئيس البوليس أو رئيس الناحية، فيجب علينا أن نطيع ولي الأمر، لأن هذا فرض شرعي ولنا به أجر عند المولى عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرعاة هم مسؤولون عنا، هم يعرفون مصلحة هذا البلد، هم يعرفون قرار هذا البلد، هم يعرفون حقة هذا البلد. نحن كمواطنين، نحن كمسلمين، دستورنا القرآن وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كي نحافظ على بلدنا، على أمان هذا البلد الجميل. أسأل المولى عز وجل أن يبقى أندونيسيا في أمان واطمئنان إلى يوم القيامة، ويجعل هذا البلد آمنا سخاء برضوان بحفظه وكرمه، آمين يا رب العالمين، بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، آمين. وجعل الله عملكم خالصا لوجهه الكريم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sudah kita sampaikan kepada beliau. Yang pertama, poin pertama, mengapa sih beliau itu ingin datang ke tempat ini, khususnya negara ini, untuk berdakwah? Beliau sudah menjelaskan sejak 3 tahun yang lalu beliau senantiasa mendapatkan isyarah dari kakek beliau, Syekh Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk berdakwah di negara Indonesia. Maka oleh karena itu beliau punya amanah yang beliau tanggung untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh kakek beliau berdakwah di negara Indonesia ini. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwasanya negara Indonesia ini pada saat ini adalah di antara negara-negara muslim yang ada di dunia, negara Indonesia adalah negara yang keislamannya begitu sempurna. Oleh karena itu beliau ingin menyaksikan langsung, dan beliau percaya dan beliau baru menyaksikan secara langsung bahwasanya betul-betul negara Indonesia itu adalah negara yang keislamannya begitu sempurna. Kemudian selanjutnya beliau menyampaikan kepada Bapak
Bapak Haji Sarmili selaku yang mengundang beliau. Mudah-mudahan amal perbuatan beliau pada hari ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penambah timbangan kebaikan beliau nanti di yaumul qiyamah. Dan yang terakhir, beliau mewasiatkan untuk seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki dan perempuan, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada waliul amri atau pemerintah dengan senantiasa mematuhi segala bentuk protokol kesehatan. Karena itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum kita dan juga sunnah Nabi, bahwasanya kita sebagai seorang mukmin diwajibkan untuk senantiasa taat kepada pemerintahan kita, baik itu presiden, polisi, gubernur, seluruh pemerintahan, mulai dari pemerintahan yang paling atas sampai yang paling bawah, kita harus taat kepada pemerintahan kita. Itu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ana hadis Rasul kullukum ra'in wa kullu ra'in. Yang terakhir, ada hadis yang disampaikan oleh beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. هذا يصدق كلام المولى عز وجل تكملة لكلام المولى عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فإذا من هو ولي أمرنا الآن هو مسؤول عن هذه الرعية، ليس عملنا. نحن فقط يجب علينا أن نكون سمعنا وأطعنا إلا فيما يغضب رب العالمين. Tadi ada yang terlupa sedikit tentang hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya itu. Maka pemerintahan kita itu adalah pemimpin yang tahu maslahatnya bagi kita semuanya. Maka kita sebagai yang dipimpin oleh pemerintahan wajib mentaati mereka karena mereka akan memberikan maslahat, manfaat, kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mengadakan Gema Zikir dan yang temanya itu selamatkan jiwa, raga dan negara. Ini luar biasa dari temanya. Bang Haji Sarmili, kira-kira apa sih motivasinya kok bisa bikin Gema Zikir ini di saat Covid seperti ini gitu, Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Haji Sarmili, sarjana hukum, pimpinan kantor hukum Maslau, dan saya juga sebagai pembina Bank Jafar Indonesia. Di kesempatan ini kenapa saya ngambil tema Gema Zikir, raga dan negara? Karena dengan berzikirnya kita, dengan cara kita berzikir, maka raga kita menjadi sehat, batiniah kita sehat, akhlakul karimah kita sehat. Demi apa? Kalau kita sehat, negara pun ikut sehat. Tetapi kalau negara kita tidak sehat, gimana dengan negara kita? Makanya untuk malam ini saya ambil tema seperti itu, untuk berzikir jiwa dan raga. Ya, alhamdulillah. Dan juga ini apa, teman-teman wartawan mungkin ada yang mau bertanya-tanya nih, kira-kira kenapa kok ya perusahaan dan jelas-jelas seorang pengacara, juga banyak perusahaan kan jarang banget nih ya yang tergerak untuk mengundang cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini mengapa nih jadi mungkin motivasi untuk yang lain yang menonton acara ini, Bang Haji Sarmili kenapa berkeinginan untuk menghadirkan beliau di sini? Ya. Jadi kenapa saya ingin sekali menghadirkan beliau? Karena beliau adalah cucu Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena saya sangat cinta dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena saya sangat sayang dengan beliau. Setiap detik, setiap sholat saya, setiap saya bekerja, saya selalu mengirimi lillah hadratin Nabi, lillah hadratin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiap hari saya kirimin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah memberikan jalan untuk saya ketemu dengan beliau. Amin. Jadi saya sebagai pimpinan kantor hukum Maslau dan sebagai ketua pembina BJI Jakarta Barat mendukung program-program beliau. Apapun dengan beliau, saya minta kawalan dari BJI dan kantor hukum Maslau untuk membela beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membela beliau menjadi warga negara Indonesia. Saya camkan itu, saya akan bertanggung jawab pada beliau menjadi warga negara Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Haji, Gema Zikir ini kan Bang Haji ada yayasan gitu ya.
Gema Rezeki salah satu programnya juga atau bagaimana ini? Ngaji. Kalau untuk yayasan, alhamdulillah wa syukurillah, saya di backup oleh beberapa perbankan dari nasional, ya kan, yang dimana dulu saya bekerja. Ini adalah kesinambungan, dimana uang perusahaan yang saya miliki ini saya sisipkan 50% untuk anak yatim. Saya sisipkan 50% untuk anak yatim. Karena apa? Dulu saya orang nggak punya, maka saya pengen memberikan. Dulu gue mau makan nasi padang aja sebungkus susah banget, seminggu aja gue harus ibaratnya harus nahan lapar dulu baru bisa menikmati nasi padang itu gitu loh. Makanya gue berjanji kalau gue menjadi seorang lawyer dan gue punya perusahaan, gue akan berbagi kenikmatan dunia ini bersama-sama dengan anak yatim. Itu yang menjadi motivasi. Dan akhirnya kesampaian ya Pak. Alhamdulillah wa syukurillah kesampaian. Ya Nabi Allah, ya